Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan irodahnya kita semua dapat berkumpul walaupun secara online pada kegiatan atau acara webinar weekend pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dani selaku CEO di Bespat Network. Yang saya hormati Mas Alwi selaku host ya pada acara webinar weekend kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu serta teman-teman yang hadir pada acara webinar weekend kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Alwi selaku host yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada webinar kali ini. Baik teman-teman, sebelum dilanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yunus Maulana, tempat tanggal lahir Cianjur 4 Januari 2004. Alamat domisili Jalan Lombok 2, nomor rumah 130, Tangerang, Banten. Saya pernah menempuh pendidikan formal di Fakultas VKB Umi Kulsum, Kota Sukabumi, lulusan tahun 2022. Pendidikan non formal, alhamdulillah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Bespat Network Academy NRB 24. Ini untuk email saya, bisa teman-teman lihat. Dan terakhir ada moto yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Nah, moto dari arti dari moto ini itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan saya seperti ini saya bisa menjadi minimal orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi banyak orang seperti itu. Baik, teman-teman, untuk perkenalan saya rasa cukup ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini saya akan membawakan judul atau tema atau materi pada malam hari ini yaitu tentang pengenalan IP address. Ini dia, tentang pengenalan IP address. Nah, sebelum dilanjut teman-teman atau ibu bapak yang hadir, sebelumnya mohon maaf ya. Di sini saya pakai masker ya. Sekali lagi mohon maaf, jadi kondisi saya sekarang sedang kurang baik, gitu, kurang sehat, jadi saya terpaksa harus pakai masker gitu. Mudah-mudahan tetap kedengeran gitu ya suaranya jelas, secara jelas. Baik, sesuai dengan tema atau judul materi yang akan saya bawakan pada webinar kali ini, yaitu pengenalan IP address. Jadi untuk materi ini mungkin saya tidak akan mendalami secara jauh apa itu IP address, namun saya hanya dasar-dasarnya saja atau pengenalan saja tentang apa itu IP address. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya atau lebih dalamnya di lain waktu saya akan bahas kembali seperti itu. Baik, saya lanjut. Kita langsung masuk saja ke materinya, teman-teman. Pengertian IP address. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu komputer, laptop, smartphone, modem, dan lain-lain. Intinya semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan pasti memiliki alamat IP address atau alamat unik. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data. Sebelum dilanjut, teman-teman,
Mungkin untuk teman-teman yang sudah terjun jauh di dunia IT atau di dunia jaringan, pasti tidak asing dengan kalimat atau kata IP address ini. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru mengenal atau baru terjun di dunia IT, agak asing ya apa itu dengan dengan kata atau dengan kalimat IP address ini. Nah, di sini saya akan coba sedikit jelaskan ya pengertian atau arti dari IP address itu apa. Jadi kalau eh, eh, pengertian yang saya catat ini, yang saya lihatkan ini, itu IP address ini merupakan sebuah alamat atau identitas pada suatu perangkat gitu ya. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu pasti memiliki alamat atau identitas. Nah, ini fungsinya itu mungkin nanti untuk bisa pengiriman data, saling berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi intinya IP address ini adalah sebuah alamat atau identitas pada sebuah perangkat. Nah, pengertian jauhnya nanti saya akan jelaskan di slide yang selanjutnya atau di slide-slide selanjutnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa IP address itu adalah alamat atau identitas pada sebuah perangkat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat atau kegunaan IP address. Saya bacakan. Alamat IP atau Internet Protocol Address memiliki berbagai manfaat penting dalam jaringan komputer dan komunikasi data. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari alamat IP. Satu, identifikasi unik. Nah, alamat IP memberikan identifikasi unik untuk setiap perangkat di jaringan, memastikan bahwa setiap perangkat dapat dikenali dan diakses secara individu. Nah, teman-teman, ini salah satu manfaat dari atau kegunaan dari IP address ini untuk mengidentifikasi atau memberikan sebuah alamat pada sebuah perangkat. Nah, tujuannya agar bisa dikenali dan diakses secara individu gitu. Kalau kita analogikan pada manfaat nomor satu ini, contoh misalkan apa ya, kita ingin mengirim sebuah paket ya, ke teman kita yang di Jakarta misalkan. Nah, tentunya sebelum kita mengirimkan paket tersebut, kita ngasih dulu alamat di paket tersebut agar nanti si pengirim dapat dapat mengirimkan paket tersebut ke tujuan yang sesuai dengan alamat yang sudah kita catat di paket tersebut. Intinya salah satu manfaatnya itu mengidentifikasi perangkat pada jaringan atau memastikan bahwa setiap perangkat dapat dikenali dan diakses secara individu. Nomor dua itu rute data. Alamat digunakan untuk menentukan rute data di jaringan. Ini membantu paket data menemukan jalur yang benar dari sumber ke tujuan melalui berbagai perangkat jaringan dan router. Nah, ini sama, teman-teman. Manfaat yang kedua, alamat IP digunakan untuk menentukan rute data di jaringan. Ini membantu paket data menemukan jalur yang benar dari sumber ke tujuan melalui berbagai perangkat jaringan dan router. Nah, sama halnya kalau kita analogikan lagi, salah satu manfaat dari iFix ini, terutama yang rute data ini untuk kalau kita sudah kasih alamat tadi ya pada paket tersebut, tentunya si kang paket gitu ya atau tukang paket yang nantinya akan mengantarkan paket tersebut ke tujuan atau ke misalkan kita sedang memesan suatu barang di online shop gitu ya. Atau belanja online. Tentunya kita akan mengirimkan sebuah alamat ke di online shopnya untuk agar si paket yang kita pesan itu sampai ke tujuan kita atau ke rumah kita gitu. Nah, kalau misalkan sudah dikasih alamat, nanti si pihak online akan memberikan alamat yang sudah kita kasih ya pada paket tersebut. Nah, kalau begitu paketnya diberikan ke tukang paket gitu. Nanti si tukang paketnya ini akan melihat tujuan paket ini diantar ke mana. Nah, tujuannya itu ada di paket tersebut gitu. Kalau sudah tahu tujuannya, pasti si paket ini akan menentukan rute terbaik atau jalan terbaik untuk menuju tujuan tersebut gitu. Nah, di sini
Kalau analoginya itu sebagai routernya, ya. Sebagai si paket ini sebagai router yang menentukan jalan yang terbaik untuk atau jalan yang benar untuk mengantarkan paket sesuai dengan tujuan gitu. Baik, yang ketiga komunikasi antar perangkat. Dengan alamat IP, perangkat di jaringan lokal atau local area network atau jaringan luas with area network dapat saling berkomunikasi. Ini memungkinkan aplikasi dan layanan berbasis jaringan untuk berfungsi dengan baik. Yang keempat, pengelolaan jaringan. Lebih mudah mencari alamat suatu perangkat dan dapat mengelolanya secara efisien. Baik, teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jenis-jenis versi IP address. Dalam IP address terdapat dua jenis versi IP address, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Baik, untuk penjelasannya saya akan lanjut di slide selanjutnya. Ini dia IP versi 4. IP versi 4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. IP versi 4 tidak bisa lebih dari 255 dalam satu oktet. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai batasan ini. Struktur alamat IP versi 4. IP versi 4 memiliki format. IP menggunakan format 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau byte atau 4 byte, di mana setiap oktet berisi 8 bit. Nah, rentang oktetnya, setiap oktet dalam alamat IP versi 4 memiliki rentang nilai dari 0 hingga 255. Ini karena 8 bit dapat menyimpan nilai dari 0 hingga 255 atau 2 pangkat 8 dikurang 1. Nah, mungkin teman-teman yang sudah bergelut di dunia IT ini sudah tahu ya mengenai format-format dalam IT versi 4 ini. Namun buat teman-teman yang baru gabung atau baru apa mengenal atau baru terjun di dunia IT, pasti ini agak asing lah tentang format IP versi 4 ini. Nah, jadi IP versi 4 ini apa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer gitu intinya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu ini nih, nah ini IP tidak bisa lebih dari 255 dalam satu oktet. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya apa itu oktet, apa itu bit, apa itu byte ya. Jadi di sini saya akan coba sedikit jelaskan nih apa itu oktet, apa itu bit, apa itu byte agar teman-teman agak sedikit paham mengenai itu. Jadi teman-teman, oktet ini bisa disebut sebagai kelompok ya. Jadi oktet, kelompok, dan byte itu satu kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama atau memiliki arti yang sama gitu. Baik oktet, byte, ataupun kelompok itu memiliki arti yang sama. Nah, seperti dari penjelasan tadi ya, bentar. Nah, di sini saya akan kasih contoh ya, atau kasih keterangan dulu deh, apa itu bit. Jadi bit itu merupakan singkatan dari binary digit ya. Apa itu binary? Nanti saya akan jelaskan di secara rincinya di slide selanjutnya. Mungkin di sini saya secara singkat aja. Jadi binary itu merupakan bahasa di dalam sistem komputer gitu. Misalkan kalau di dalam bahasa manusianya itu misalkan atau angka desimal disebutnya ya. Misalkan satu, dua, eh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini angka desimalnya. Kalau kita misalkan masukkan ke dalam angka binary, nanti angkanya akan berubah antara 0 dan 1 ya, antara 0 dan 1. Jadi binary ini memiliki dua simbol. Simbolnya itu 0 dan 1. Tidak ada angka lain. Nah, kalau enggak 0 pasti 1. Kalau enggak 1 pasti 0. Ya. Jadi contoh di sini saya akan kasih contoh ya. Mohon maaf.
teman-teman di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini. Nah, yang disebut satu byte itu atau satu oktet itu atau satu kelompok ini nih. Nah, jadi bentar. Nah, ini disebutnya satu oktet. Ini dua oktet, ini tiga oktet, empat byte, byte atau di satu oktet ini atau satu kelompok ini memiliki 8 byte. Boleh kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dalam IP versi 4 ini memiliki 4 oktet dan 32 bit. Nah, jadi ini kan satu oktetnya itu 8. 8 kali 4 berarti ya. 8 kali 4 itu sekitar 32. Nah, ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Jadi jumlahnya itu 32. 32 bit. Nah, yang disebut bit itu ini nih. Eh, angka satu ini. Ini disebutnya bit ya, 32 bit. Bisa teman-teman baca lagi bahwa IC sempat menggunakan format 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau 1 byte, di mana setiap oktet berisi 8 bit. Nah, ini nih, yang barusan saya. Nah, ini rentang oktet. Setiap oktet dalam alamat IFV versi 4 memiliki rentang nilai dari 0 hingga 255. Nah, jadi, oh maaf, nah, jadi eh, satu atau satu byte itu memiliki nilai dari 0 sampai 255 ya, 255. Jadi tidak mungkin lebih dari 255. Ini dari 0 sampai 255. Begitupun dengan oktet-oktet yang lain. Jadi IP versi 4 ini nilainya itu tidak akan apa? Tidak akan lebih dimulai dari 00 dan sampai 255, tidak akan lebih dari 255. Kalaupun teman-teman kalau saya tadi cari tahu ya, kalaupun ada angka yang lebih dari 255 itu mungkin udah masuk ke dalam IP versi 6 begitu. Eh, baik, bentar. Nah, dari mana 2566 itu saya akan jelaskan di bawah. Ini karena 8 bit dapat delapan ini dari mana ya, atau dari bit. Ini kan satu oktetnya 8 bit ya. Jadi angka 8 ini itu diambil dari bit ini nih. Jadi IP versi 4 itu satu bitnya itu kan satu oktetnya itu 8. Itu oktet terakhir atau oktet keempatnya satu. Nah, IP versi 4 ini memiliki alamat sebanyak 4 memiliki alamat sebanyak 4,3 miliar. Dari mana 4,3 miliar ini? Jadi 4,3 miliar ini hasil dari 2 pangkat 32. Nah, 32 ini Recording in progress. menggunakan format 32 bit. Nah, hasil dari 4,3 miliar ini itu hasil dari 2 pangkat 32. Hasilnya kurang lebih 4
4 atau ini 4,3 miliar. Nah, buat teman-teman yang apa yang belum mengetahui apa itu atau perhitungan pangkat dua ya. Ini biar teman-teman nanti bisa cek juga perpangkatan dua ini ya. Jadi di sini saya akan sedikit jelaskan mengenai perpangkatan dua ini ya. Jadi dimulai dari 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6 adalah 64, 2 pangkat 7 adalah 128. Ini yang terakhir 2 pangkat 8 sama dengan 2, 5, 6. Nah, teman-teman bisa dilihat ya dari perpangkatan ini 2 pangkat 0 adalah 1, 2, 4, ini 8, 16, 36, 32, 64, ini ada 128 dan 256. Jadi cara penghitungan dari perpangkatan 2 ini bukan tambah juga bukan kali. Jadi kelipatan ya, kelipatan nilai sebelumnya. Contoh ini nih. Ini 2 pangkat 1 adalah 2 dan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi kelipatan dari 2 ini adalah 4. Sedangkan kelipatan dari 4 atau 4 dilipatkan atau 4 kelipatan dari 4 ini adalah 8. Nah, 8 kalau dilipatkan itu menjadi 16. Begitupun dengan yang lainnya ya. Jadi nah, hasil dari 2 pangkat 36 ini berarti kelipatannya gitu ya, kurang lebih 4,3 miliar. Nah, jadi alamat yang dimiliki oleh IP versi 4 ini sebanyak 4,3 miliar ya. Kalau kita lihat secara angka ini banyak gitu ya. 4,3 miliar alamat itu sangat banyak, namun pada kenyataannya ternyata eh, angka 4,3 miliar ini sudah mulai habis ya, alamat ini sudah mulai habis, sudah banyak digunakan. Maka dari itu dibentuklah atau dibuatlah IP versi 6 itu untuk membackup atau melanjutkan semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam IP versi 4 itu dilanjutkan oleh IP versi 6. Ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Baik, saya rasa teman-teman sudah memahami ya, terutama dalam perpangkatan yang barusan saya jelaskan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua ya, versi dari IPVS ini ada IP versi 6. Ya. IP versi 6 atau Internet Protocol version 6 mempunyai format 128 bit ya, ditulis dalam 8 kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Contohnya ini bisa teman-teman lihat 2001 ya, dipisahkan dengan tanda titik 2 ya, dilanjut. Nah, ini sampai sini. Jadi memiliki dalam ditulis dalam 8 kelompok hexadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik alamat IP versi 4 gitu. Saya tidak akan banyak membahas IP versi 6 ya, karena saya juga belum terlalu mendalami apa mengenai apa itu versi 6. IP versi 6. Baik, lanjut teman-teman. Jumlah alamat IP versi 6 yang tersedia sangat besar. IP versi 6 menggunakan panjang alamat 128 bit. Teman-teman mungkin paham ya bit yang sudah tadi saya jelaskan. Yang memberikan jumlah total alamat sebagai berikut. Ini hasil dari 2 pangkat 128. Ini hasilnya nih, sangat banyak sekali dilihat.
Ini merupakan jumlah alamat yang dimiliki oleh IP versi 6. Ini sangat-sangat banyak. Kalau kita, ini ada berapa? Sekitaran triliun dikali 3 gitu. Ini 340 triliun 282 miliar 366 juta lah, dan banyak lagi gitu. Jadi IP versi 6 ini jauh lebih mendukung banyaknya alamat daripada IP versi 4. Baik, saya lanjut di keterangan selanjutnya. Kenapa IP versi 6 ini diminta protokol versi tangan dan keterbatasan dari IP versi 4 atau Internet Protocol Version 4. Berikut ada alasan utama mengapa IP versi 6 dikembangkan. Kekurangannya alamat IP versi 4. IP versi 4 menggunakan 32 bit untuk alamat, yang memungkinkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Dengan pertumbuhan pesat perangkat yang terhubung ke internet, jumlah alamat IP versi 4 menjadi terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan global. Nah, ini nih salah satu kenapa IP versi 6 ini dibuat, atau kenapa IP versi 6 ini uh, di apa? Ya diadakan lah gitu. Saya pernah baca atau pernah dengar gitu ya. Sebenarnya IP versi 5 juga ada ya, tapi dikarenakan kurang tenar kalau nggak salah gitu. Karena keduluan sama IP versi 6, jadi IP versi 5 itu sangat jarang didengar atau diketahui. Yang kedua, pertumbuhan internet dan konektivitas. Seiring berkembangnya internet dan semakin banyak perangkat yang terhubung seperti ponsel atau smartphone, komputer, perangkat IoT, kebutuhan akan lebih banyak alamat IP menjadi sangat mendesak. IP versi 6 dengan 128 bit menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar, memecahkan masalah keterbatasan alamat IP versi 4. Nah, ini sudah memecahkan masalah, salah satu dari masalah IP versi 4. Ya. Nah, ini selanjutnya kebutuhan untuk fitur baru. IP versi 6 memperkenalkan fitur-fitur baru yang tidak ada di IP versi 4, seperti auto configuration, kemampuan untuk mengkonfigurasi alamat IP secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP, keamanan dan integrasi. IP versi 6 dirancang dengan dukungan untuk IP sec atau IP security yang menyediakan enkripsi dan keamanan data lebih baik. Pengelolaan multicast. Peningkatan dukungan untuk multicast atau pengiriman data ke banyak penerima, dan penghapusan broadcast ya, atau pengiriman data ke semua perangkat di jaringan. Ini maksudnya pengiriman data ke banyak penerima itu adalah salah satu metode pengiriman multicast gitu ya. Jadi metodenya itu pengiriman data ke banyak penerima, sedangkan broadcast itu ke semua perangkat di jaringan gitu. Ini hanya yang di dalam kurung ini penjelasan dari multicast dan broadcast aja. Penyederhanaan header. Header IP versi 6 dirancang untuk lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan header IP versi 4 yang membantu meningkatkan kinerja dan pengolahan paket di jaringan. Dukungan untuk QoS atau Quality of Service. IP versi 6 menyediakan dukungan yang lebih baik untuk quality of service yang memungkinkan pengelolaan lalu lintas data dan prioritas layanan yang lebih baik. 6. Pengurangan fragmentasi. Dalam IP versi 6, fragmentasi data ditangani oleh pengirim dan bukan oleh router di sepanjang jalur, yang mengurangi beban pada router dan meningkatkan efisiensi jaringan. Secara keseluruhan, IP versi 6 dirancang untuk memenuhi tantangan yang dihadapi oleh IP versi 4, menawarkan solusi untuk kekurangan alamat, dan mendukung perkembangan teknologi serta kebutuhan jaringan masa depan. Nah, jadi di sini saya hanya membacakan ya, mungkin teman-teman juga memahami lah apa yang sudah saya bacakan tersebut. Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Ini komponen yang ada dalam IP versi 4, itu satu network ID dan host ID. Apa itu network ID dan apa itu host ID? Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ini dia.
pengertian network ID. Network ID adalah bagian dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tempat suatu perangkat berada. Semua perangkat yang berada dalam jaringan yang sama memiliki network ID yang sama. Nah, bagi teman-teman ya, jadi intinya si network ID ini kalau kita analogikan, di sini saya akan analogikan. Contoh di sini ada sebuah, ini saya buat sebuah eh, kompleks ya. Jadi ini ada jalan, sininya ada rumah-rumah. A, B, C, D, E, F, H. Contoh di sini saya akan kasih nama Jalan Lombok 2 ya. Nah, teman-teman, pengertian dari IP network ini kalau kita analogikan itu sama halnya kayak jalan yang ada di komplek ini. Itu Jalan Lombok 2 yang menuju rumah-rumah yang ada di sekitarnya ya. Contoh misalkan gini, kita saya analogikan lagi beli barang di online. Tentunya kita akan menambahkan alamat jalan, alamat rumah, dan alamat-alamat yang lainnya. Ya. Nah, si IP network ini itu merupakan alamat jalan yang apa digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tempat suatu perangkat itu berada. Ya. Nah, kalau kita analogikan seperti ini, jadi si network ini atau IP network ini itu ibaratnya jalan yang menuju ke yang menentukan rumah-rumah yang ada di sampingnya. Gitu. Bisa dipahami, saya rasa teman-teman bisa memahami pengertian dari IP network ini. Jadi alamat ini itu kalau kita analogikan ada sebuah jalan yang berada di perumahan yang menuju ke rumah-rumah yang ada di sekitar jalan tersebut. Gitu. Baik, teman-teman kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini pengertian dari host ID. Host ID bagian dari alamat IP yang mengidentifikasi perangkat host individual di dalam jaringan tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat kembali. Ya. Jadi, kalau tadi kan alamat IP networknya yang menunjukkan keberadaan rumah itu berada, itu ditunjukkan oleh jalan tersebut, ya, atau si networknya. Nah, untuk si host ID ini adalah alamat di si rumah ini nih, rumah yang ada di samping jalan tersebut. Ya. Nah, ini nih. Ini merupakan eh, rumah biasanya kan di rumah-rumah perumahan atau di komplek itu atau enggak sekarang di kampung juga banyak ya rumah itu sudah memakai nomor gitu contoh nomor 135 136 misalkan. Nah, nomor rumah yang ada di samping jalan ini ya, itu kalau kita masukkan ke dalam jaringan itu merupakan alamat si host ID-nya ya. Jadi ini jalannya network ID yang menuju rumah tersebut, sedangkan yang di rumah ini merupakan hostnya atau IP hostnya, IP host ID-nya gitu. Nomor rumah ini itu host ID-nya gitu. Nah, itu pengertian dari si host ID ya. Ini pembagian antara network ID dan host ID itu ditentukan oleh subnet mask. Contoh jika alamat IP adalah 192.168.1.10 dan subnet masknya 255.255.255.0, maka network ID-nya adalah ini 192.168.1. Nah,
Si network ID-nya itu ini, ini merupakan network ID. Nah, host adalah menunjukkan perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Ini merupakan host ID-nya, ini merupakan network ID. Untuk menentukan IP host dan IP network itu biasanya ditentukan oleh subnet masknya. Itu ditentukan oleh subnet masknya. Nah, mungkin sekarang saya tidak akan mendalami atau melaju ke bagian itu. Di sini saya akan lanjut saja ya teman-teman. Nah, di sini ada merupakan IP address class. Pada IP address, IP versi 4 ini memiliki 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Kelas A. Kelas A memiliki IP dari oktet pertamanya itu 6 sampai 127, yaitu atau 0.0.0.0 sampai 127.0.0.0. Nah, ini merupakan kelas A ya. Ini kelas A. Pada kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. 8 bit pertama atau oktet pertama adalah untuk porsi network ya. Dan 24 bit atau 3 oktet terakhir adalah untuk porsi host. Pada kelas A memiliki network 128 dan host sebanyak 16.777.206. Kok networknya bukan 256, ini dari penjelasannya. Tetapi mulai 128. Kalau 256 pangkatnya jadi pas 2 pangkat 8. Sedangkan dari 2 pangkat 7 itu 128. Itu karena satu bit awal dari oktet pertama digunakan untuk menentukan kelas IP. Jadi intinya si bit pertama itu sudah di blocking, sudah di blocking untuk kelasnya gitu. Jadi di sini penghitungannya bukan 2 pangkat 8, tapi 2 pangkat 7 dikarenakan bit pertamanya itu dikhususkan atau di blocking untuk kelasnya gitu. Nah, ini rumusnya saya jelaskan di bawah. Z X X X X X ya, Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y. Ini ininya. X sama dengan network, yang ini berarti ini networknya, dan yang Y ini merupakan hostnya, dan yang Z ya, seperti yang saya tadi katakan, Z di awal ini untuk kelasnya. Networknya berarti 2 pangkat 7. 7 ini dari mana? Kita hitung networknya. Ini kan satu oktetnya itu atau satu byte-nya itu kan 8 ya. Ini dipotong satu untuk kelas, atau di blocking satu untuk kelas, berarti sisa 7. Nah, ini kan X-nya network ya. Jadi networknya itu 2 pangkat 7. Jadi sama dengan 128 128 gitu. Nah, sedangkan untuk hostnya itu 2 pangkat 24. Dari mana 24 ini? Jadi angka 24 ini eh, hasil dari ini nih. Nah, 3 oktet terakhir. Nah, 3 oktet terakhir ini digunakan untuk host ya. Jadi kalau kita hitung 3 oktet ini jumlahnya itu ada 24 bit. Ya. Jadi tinggal pangkat saja. Ya. Untuk kelas C ini merupakan kelas yang sering kita gunakan gitu ya. Kelas C ini adalah merupakan kelas yang sering kita gunakan di dalam jaringan gitu kan. Nah, memiliki IP di oktet pertamanya itu 123, yaitu 192.0.0.0 sampai dari 192 sampai 223.0.0.0. Pada IP kelas C digunakan, nah jika teman-teman tidak mengetahui ini 0 ini sampai berapa, jadi yang saya katakan di awal, jadi untuk IP versi 4 ini ya, jadi 255. Sedangkan yang pertamanya itu pasti kan di 192 sampai 223. Kelas B tadi beda, kelas 1 beda gitu.
Nah, untuk yang ini, yang terakhir ini, batasannya sampai 255. Ini bisa berubah-ubah. Pada kelas C dari dan bit atau satu oktet terakhir berikutnya adalah partial host. Pada kelas C memiliki network sebanyak 2.977.152 dan host sebanyak 256. Memiliki skala yang kecil tapi dapat membuat jaringan yang jumlahnya lebih besar. Dari 24 bit pertama, bit network akan di reserve atau di blocking 3 bit awal untuk IP kelas. Jadi IP kelas A itu 1 tadi untuk kelasnya, IP kelas B-nya itu 2, nah untuk IP kelas C-nya itu 3 ya. Untuk kelasnya itu 3. Nah, ini berarti networknya itu karena 3 oktet ya, terus dipotong sama kelas ini, jadi sisanya itu ada 21. Jadi hasil dari 2.097.152 itu hasil dari perhitungan dua pangkat X. Ini hasilnya. Sedangkan hostnya itu 2 pangkat 8. Kita tinggal hitung aja y-nya ini, hostnya. Ya. Jadi oktet terakhir itu untuk host, oktet 1, 2, 3 itu untuk network. Ya. Hasil dari 2 pangkat 8 itu 256. Itu karena seperti yang saya tadi katakan, tidak lebih dari 255, maka baik teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada kelas D. Kelas D sama kelas E ini sebenarnya jarang digunakan gitu ya. Namun saya di sini hanya akan membacakan. Kelas D memiliki IP di oktet pertamanya 224 sampai 239, yaitu 224.0.0.0 sampai 239.0.0.0. Pada IP kelas D disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast seperti diperlukan untuk routing protokol RIP. Nah, ini ya. Namun berbeda dengan 3 kelas di atas. Di kelas ini tidak digunakan untuk komunikasi antar perangkat. Kelas E. Kelas E memiliki IP dari 240 sampai, nah ini terakhirnya ya, 255, yaitu 240, ini formatnya titik nol titik nol titik nol sampai 255 titik nol titik nol titik nol. Pada IP kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental. Baik, teman-teman, saya lanjut. Uh, kita lanjut ke binary. Nah, ini hitungan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi bilangan binary adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, ya, yaitu 0 dan 1. Bilangan binary ini pada umumnya orang menyebutkan digunakan sebagai bahasa komunikasi komputer ya, atau bahasa mesin. Bilangan binary ini adalah dasarnya semua sistem bilangan berbasis digital. Jadi bilangan biner dapat mengkonversinya ke bilangan oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit ya. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte. Dalam istilah komputer 1 byte, nah seperti yang saya jelaskan, sama dengan itu 8. Nah, baik teman-teman, mohon maaf ini ada gangguan jaringan lagi. Baik, saya lanjut untuk beberapa waktu. Jadi ini angka binary-nya, ini angka desimalnya. Jadi desimal ini kita juga bisa sebut eh, bahasa kita ya gitu ya. Kalau dalam perhitungan itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, kalau dimasukkan ke dalam binary nanti itu akan berubah menjadi angka 0, kalau nggak 0 itu 1 gitu ya. Ini, ini rumusnya nanti. Ini ada 2 pangkat 7. Nah, ini pangkatan yang tadi. Baik, kalau teman-teman sudah lihat, saya lanjut ke slide selanjutnya. Di sini agar kita lebih memahami ya mengenai perhitungan binary dan desimal. Dalam desimal ke binary, saya akan kasih contoh soal. Di sini hitunglah bilangan desimal 7 ke dalam binary. Jadi di sini kita akan menghitung angka desimal 7 dan memasukkan ke dalam
binary nanti hasil binarinya akan seperti apa gitu. Baik, kita lanjut. Nah, cara menghitung rumus di bawah ini yaitu dari yang paling kiri dulu hingga ke kanan ya. Jadi dari sini dulu. Nah, sini akan saya sedikit jelaskan dulu ya. Ini merupakan perpangkatannya atau rumusnya, ini merupakan nilainya, dan yang 001 ini merupakan binarinya. Binary dari desimal 7 tadi gitu. Atau dari desimalnya gitu. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, perbedaan antara atau pengertian dari 0 dan 1 ini saya akan sedikit jelaskan dulu. Jadi intinya 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang bisa dijumlahkan ya. Sedangkan angka 1 itu menunjukkan ada nilai yang bisa dijumlahkan ya. Dijumlahkan ke si desimal tadi gitu. Jadi kalau misalkan ada nilai yang bisa dijumlahkan pasti nanti akan sejajar dengan binarinya ya. Nah, ini dengan angka 1 gitu. Kalau tidak ada, ini akan tetap 0. Kalau saya akan kasih gambaran. Jadi desimal 7 kalau kita masukkan ke dalam binary itu caranya seperti ini. Teman-teman di sini cukup cari aja nilai yang bisa menghasilkan angka 7 gitu kan, atau nilai yang bisa menghasilkan uh, jumlah menjadi 7 gitu. Kalau kita uh, hitung dari kiri dulu 100 128 gitu kan, ditambah 62 itu kan terlalu kebanyakan gitu ya. Jangankan 7, 128 aja itu udah lebih. Jadi intinya ini berarti tidak bisa. Berarti ini 0. Begitupun dengan 32, 16 itu tidak mungkin menghasilkan nilai 7 ya. Berarti itu artinya binarinya di bawahnya nanti 0. Nah, sedangkan nilai yang menghasilkan angka 7 gitu kan, yaitu 4, 2, 1. Ini caranya itu cukup ditambah ini. Jadi eh, hasil dari bilangan desimal ke binary, desimalnya 7, ini binarinya, jadi cara penulisannya nanti seperti ini. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, seperti itu. Kelihatan teman-teman ya? Baik. Nah, ini merupakan binary dari desimal 7 tadi ya. Nah, karena si 0 ini posisinya berada di sebelah di sebelah kiri, jadi angka 0 ini bisa dihapus, teman-teman. Bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Jadi eh, penulisannya bisa dengan 3 ya, 3 ini. Jadi pengertiannya, kalau misalkan ada angka 0 yang posisinya itu di sebelah kiri, terus tidak diapit oleh angka 1, maka si 0 ini bisa dihapus. Ya. Jadi penulisannya bisa 1, 1, 1. Tapi kalau misalkan ada angka 0, posisinya itu di tengah dan diapit oleh angka 1, baik atau di sebelah kanan, diapit oleh angka 1, maka itu tidak bisa dihapus. Ya. Jadi yang bisa diapit itu hanya angka 0 sebelah kiri yang tidak diapit oleh angka 1. Ya. Sebenarnya ada dua cara, ya, cara memasukkan angka desimal ke binary. Di sini saya akan coba cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian dua. Ya. Contoh, tadi kan 7 ya. 7 dibagi 2. Ini ada sisa. Yang kita ambil nanti sisanya. Ya. 7 dibagi 2 itu sama dengan 6. Ya. 3, mohon maaf, 3. Sisanya 1. Gitu kan? Nah, terus kita
bagikan lagi dari jumlah 7 bagi 2. Yang ini 3. Ini biar 3 lagi. 3 bagi 2 itu sama dengan 1. Dan sisanya sama dengan 1. Kita bagikan lagi. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Ya. Dan sisanya 1. Ya. Nah, yang kita ambil untuk memasukkan ke dalam binary itu sisanya. Ini. Jadi sisanya itu 1, 1, 1. Sama kan hasilnya sama yang kayak gini ya. Itu merupakan cara kedua yang bisa teman-teman lakuin atau lakukan kalau misalkan eh, tinggal pilih aja ya. Kira-kira eh, cara mana gitu ya, yang lebih gampang dan cara mana yang lebih sulit. Kalau menurut saya, kalau perhitungannya kecil itu sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama gampang gitu. Tapi kalau misalkan yang menurut saya yang pembagian ini nilainya besar, misalkan 192, nanti pembagiannya akan banyak gitu. Kalau ini kan cuman sedikit ya, karena nilai desimalnya itu 7. Ya, jadi pembagiannya sedikit. Kalau misalkan 192 itu pasti banyak. Jadi saya sarankan kalau teman-teman paham itu bisa menggunakan yang eh, apa? Yang ini nih, cara penghitungan ini. Ya. Baik, teman-teman, saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya mengenai perhitungan di istimewa ke binary ini. Namun saya akan kasih contoh soal yang kedua agar lebih paham lagi. Ini, bagaimana dengan desimal 192? Ya. Teman-teman di sini tinggal tinggal cari saja. Teman-teman cari saja eh, nilai yang bisa menghasilkan 192 ya. Kalau misalkan kita satu satu ditambah 2 itu kan tidak mungkin ya. Tambah 4 juga tidak mungkin, tambah 8 juga tidak mungkin, tambah 16 juga tidak mungkin. Kalaupun kita tambah semuanya itu juga akan kelebihan ya. Jadi saya kasih tahu aja. Jadi eh, nilai yang dapat menghasilkan 192 itu yaitu 128 ditambah 64. Kalau teman-teman tidak yakin, boleh dihitung di apa, kalkulator ini. Karena nilai yang menghasilkan 192 itu 128 dan 64, maka angka satunya itu berada di bawah nilai tersebut. Ya. Jadi di sini dan di sini. Sedangkan ini tetap 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, nanti cara penulisannya berarti 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, ini sebenarnya tidak dipisah ya. Ini tidak dipisah, jadi disatuin gitu. Saya ulangi, 1, 1. Ini. Ya. Nah, ini kan ada angka 0 ya di sebelah kanan. Ini ada angka 0 sebelah kanan. Seperti yang saya tadi jelaskan, kalau misalkan ada angka 0 di sebelah kanan, mohon maaf ya, ini agak banyak gangguan dari tadi. Ini gangguannya sih dari koneksi, dari jaringan. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang menungguin. Terima kasih banyak sudah setia menunggu untuk melanjutkan sisa dari materi mengenai IP address ini. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi. Jadi tadi saya baru sampai pengertian ini ya. Eh, jadi cara penulisan binary
dari desimal 192 itu, nah ini 110000000. Ya. Seperti yang saya jelaskan bahwa yang 0 ini tidak bisa dihapus ya, karena berada posisinya di sebelah kanan dan diapit oleh angka 1. Beda cerita kalau si 0 ini berada di posisi sebelah kiri. Ya. Saya harap teman-teman sudah paham ya mengenai eh, perhitungan dari desimal untuk dimasukkan ke binary. Baik, di sini saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada metode pengiriman IP versi 4. Berikut adalah topologi yang akan menjadi sebuah gambaran proses pengiriman IP versi 4. Bisa teman-teman lihat dulu, ini topologinya seperti ini. Ini nanti akan berbeda. Baik, untuk penjelasan lanjutnya saya lanjut di slide selanjutnya. Ada 3 metode pengiriman IP versi 4. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, yang ketiga ada broadcast. Ketiga ini memiliki pengertian-pengertian yang berbeda. Baik, saya lanjut. Unicast. Unicast adalah salah satu metode pengiriman komunikasi pada IP versi 4 yang konsepnya itu adalah point to point atau one to one ya, atau satu ke satu. Unicast ini bisa digunakan pada protokol HTTP, FTP, SMTP, Telnet, dan DNS dan sebagainya. Jadi metode pengiriman dari unicast ini seperti pengertian yang sudah saya catat ya. Ini saya akan topologikan agar teman-teman lebih paham mengenai metode pengiriman unicast ini. Di sini saya akan topologikan atau akan analogikan contoh misal di dalam sebuah ruangan ada 6 orang yang sedang berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ini si A, ini si B, ini si C, ini si D, ini E, ini si F. Nah, di sini si A ingin berkomunikasi dengan salah seorang. Contoh, si A ini ingin berkomunikasi dengan si C. Nah, maka eh, yang dapat berkomunikasi atau yang dapat berbagi informasi dalam metode unicast ini hanya si A dan si C. Ya. Hanya si A dan si C. Sedangkan si B dan si D, E, dan F ya, itu tidak dapat mendengarkan atau tidak dapat berkomunikasi dengan yang berdua tadi atau dengan si A dan si C ya. Jadi yang dapat mendengarkan atau yang dapat berkomunikasi itu hanya berdua, si A dan si C. Sedangkan yang lain sisanya itu tidak dapat mendengar ataupun tidak dapat menerima informasi apapun dari kedua orang tersebut. Nah, itu merupakan salah satu metode pengiriman komunikasi pada IP versi 4 si unicast. Seperti itu. Baik, saya rasa teman-teman paham mengenai metode pengiriman unicast ini. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada multicast. Multicast adalah salah satu metode pengiriman komunikasi pada IP versi 4 yang konsepnya yang memiliki konsep one to many atau satu untuk beberapa. Kalau tadi satu untuk satu, nah si multicast ini satu untuk beberapa. Multicast berjalan pada protokol live streaming, IPTV, live TV streaming, radio online, dan sebagainya. Yang dimana multicast tidak bisa di pause ya. Multicast bisa digunakan untuk komunikasi routing protokol untuk mencari jalur tercepat. Baik, teman-teman, di sini saya akan agar lebih paham juga akan kasih
analogi lagi ya, untuk cara kerja atau metode pengiriman si multicast ini. Eh, Agar lebih teman-teman dapat memahami, saya akan membuat analogi yang sama. Bentar, maaf. Di sini saya akan membuat analogi yang sama. Contoh itu di dalam ruangan ada 6 orang sama yang sedang berkumpul, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Dalam multicast ini metodenya itu satu untuk beberapa, ya. Contoh misal si A ini ingin berkomunikasi dengan beberapa orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Contoh berkomunikasi dengan si B, dengan si C, dan dengan si D. Nah, maka yang bisa menerima informasi, yang dapat menerima data dari si A itu hanya si 3 orang ini. Dan yang dapat berkomunikasi itu dengan yang ini nih. Mohon maaf, biar lebih jelas, saya akan hapus dulu. Baik, di sini. Nah, yang dapat berkomunikasi itu hanya 4 orang ini. Ya. Sedangkan yang 2 orang itu tidak bisa mendengarkan atau menerima informasi apapun dari yang 4 orang tersebut. Salah satu metode pengeditan multicast mengenai multicast ini, mungkin untuk teman-teman yang sudah biasa atau sudah lama terjun di dunia IT atau di jaringan, tidak asing dan mungkin sudah banyak paham ya mengenai metode pengiriman pada versi 4 ini, terutama di multicast. Baik, saya lanjut yang terakhir, eh, yaitu broadcast ya. Nah, broadcast adalah salah satu metode pengiriman komunikasi pada IP versi 4 yang memiliki konsep one to everyone ya, atau satu untuk semua. IP broadcast merupakan alimat IP versi 4 yang didesain agar diproses oleh setiap node ya, atau setiap komputer yang aktif dalam satu segmen atau akan menerima paket tersebut dan meresponnya. Nah, analogi dari si broadcast ini ya, konsepnya itu satu untuk semua. Kalau tadi kan si unicast itu hanya 1 ke 1 orang ya, 1 ke 1. Sedangkan si multicast itu hanya 1 ke beberapa gitu. Nah, untuk si broadcast ini satu untuk semua gitu. Jadi eh, kita analogikan lagi broadcast ini kayak seperti yang apa eh, khatib Jumat ya. Contohnya itu analoginya seperti itu tuh yang broadcast ini. Misal ada seorang ustadz yang jadi khatib pada Jumatan gitu ya. Kan pasti itu si khatib menyampaikan dakwahnya. Sedangkan si jemaahnya yang berada semua di dalam masjid itu pasti mendengarkan. Ya. Atau seorang presiden yang sedang pidato ke menteri-menterinya itu contohnya seperti itu tuh. Analogi dari broadcast ini. Saya rasa teman-teman juga paham ya, metode pengiriman si broadcast ini pada versi 4 ya. Jadi saya ulangi, untuk unicast itu hanya 1 ke 1, sedangkan multicast itu 1 ke beberapa, dan si broadcast ini satu untuk semua, seperti itu. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai. eh, saya sudah selesai eh, menyampaikan materi-materi pada webinar webinar kali ini, yang dimana saya
membawakan materi tentang pengenalan IP address ya. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dan, sebelum ditutup, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penjelasan saya yang kurang yang kurang pas atau yang salah juga ya, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Sendiri saya juga masih baru belajar gitu. Jadi tolong dimaklumi kalau ada penjelasan-penjelasan yang salah. Teman-teman boleh lewat email atau lewat WA ya mengingatkan saya bahwa misalkan ada penjelasan-penjelasan saya yang kurang pas atau salah gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih banyak kepada semua ya, dan atas kekurangannya mohon maaf. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.